Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah klik video ini. Dan yang udah subscribe, terima kasih juga udah mau subscribe channel aku. Dan yang baru nemuin channel ini, selamat datang. Nah, kali ini aku akan buat budget di bulan Desember. Gak nyangka ya moms, kita udah masuk ke akhir bulan di tahun 2021. Untuk budget rumah tangga aku kali ini banyak banget perubahannya ya moms. Karena untuk kebutuhan baby itu meningkat, tapi gaji dari pak suami itu tetap sama, yaitu 1.500.000. Oh iya, siapa nih yang punya baby kayak aku? Waktu itu aku pernah sharing kalau susu bayi aku itu cuman 100.000 untuk 1 bulan. Nah, tapi karena seiring waktu ternyata baby aku itu meningkat ya untuk asupan susu formulanya. Jadi aku budgeting untuk bulan Desember ini meningkat menjadi 340.000 karena ASI aku itu udah nggak keluar lagi ya moms, udah kayak kering gitu karena aku kerja itu dari pagi sampai jam 2 itu baru pulang. Nah, kali ini aku akan buat income rumah tangga aku itu ada gaji dari pak suami untuk rumah tangga itu sebesar 1.500.000. Dan dari istri ini aku nggak bisa sebutin berapa ya karena nggak netap gitu gaji aku, karena guru honorer itu kadang kalau misalnya full aku kerja atau masuk itu gajinya bisa banyak, tapi kalau misalnya aku ada yang nggak masuk ngajar itu juga pasti dikurangin ya untuk gajinya. Nah, bagi kalian yang guru honorer pasti tahulah gimana suka dukanya jadi guru honorer. Di video aku sebelumnya banyak juga yang nanya untuk kebutuhan suaminya nggak masuk ya ke budget rumah tangga ini. Nah, di sini suami aku itu kan kerjanya itu dalam 1 bulan liburnya hanya 10 hari dan kerjanya 20 hari itu nginap. Jadi kita LDRan gitu. Untuk kebutuhan makan dan belanja suami itu udah kita pisahin ya moms. Ini emang khusus untuk aku di rumah dengan baby. Nah, di sini untuk pengeluaran tetap belanja bulanan aku budgetin 200.000, dimana belanja bulanan ini termasuk beras, kayak sabun dan kebutuhan lainnya ya moms. Dan kemudian belanja mingguan, dimana 1 bulan itu 4 minggu, jadi aku budgetin 400.000. Kalau ada yang nanya cukup nggak sih belanja mingguan hanya 100.000, itu tergantung di kalian ya moms, mau belanjanya seperti apa. Kalau aku sih masak itu yang penting dia sehat, terus cukup ya. Kebetulan aku itu tinggalnya di desa, jadi apa-apa itu serba murah, dan orang tua aku alhamdulillah itu punya kebun sayur gitu, jadi nggak terlalu banyak yang harus dibeli. Oh iya, di sini aku juga masih tinggal sama orang tua ya, moms. Kemudian untuk bensin, di sini aku budgetkan untuk bensin kerja itu 160.000. Susu bayi tadi menjadi 340.000. Kemudian untuk pengeluaran tidak tetap, di sini aku ada listrik 100.000. Nah, kalau untuk air aku nggak ada bayaran ya, moms, karena kita di desa ini masih memakai mata air dari sumur, jadi kayak pakai mesin sendiri gitu, jadi masuknya ke biaya listrik. Kemudian paket data aku budgetkan 70.000. Di sini paket data kadang nggak aku pakai juga ya, kadang tuh aku minta isiin ke bankingnya suami gitu, jadi kadang bisa hemat juga ya. Nah, terus dana darurat di sini aku budgetkan 30.000.
Dan sejauh ini untuk dana darurat aku belum pernah kepake ya, alhamdulillah. Nanti kalau ada kebutuhan mendadak, kalau misalnya ada jenguk saudara yang lahiran atau yang sakit, itu bisa aku gunain dana darurat ini. Nah, totalnya untuk pengeluaran tidak tetap dan yang tidak tetapnya itu 1.300.000. Sisanya ada uang 200.000. Sisa 200.000 ini akan aku masukkan ke Sikin Funds. Mungkin kalau kalian yang udah ikutin video aku sebelumnya itu, Sikin Funds aku memang banyak ya moms, dan untuk budget Sikin Funds juga cukup banyak karena aku belum punya baby waktu itu. Tapi karena aku udah punya baby, jadi untuk pengeluaran bulanan ini cukup menguras ya. Jadi untuk Sikin Funds-nya berkurang, tapi nggak apa-apa, yang penting aku masih bisa menabung walaupun hanya sedikit dan tidak mempengaruhi pengeluaran bulanan kita. Ingat ya mom, seberapapun gaji kita atau gaji yang dikasih oleh pak suami, kita harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan rumah tangga dan harus bisa kita tabungkan, karena itu untuk investasi kita ke depannya. Nah, setelah aku budgeting, kali ini aku akan update Sikin Funds aku. Alhamdulillah ini ada extra income dari gaji honorer, yaitu biaya daring atau belajar online itu ya. Jadi aku dapat uang kayak untuk beli paket gitu. Ini 2 bulan alhamdulillah dapatnya 800.000. Nah, karena uang paket itu udah aku jatahin, jadi akan aku masukin aja ke Sikin Funds-nya aku. Jadi Sikin Funds yang akan aku isi yaitu kado ibu. Nah, karena prioritas aku yaitu aku pengen banget cepet beliin kado ibu ini. Nah, di sini akan aku masukin sebesar 600.000 rupiah. Alhamdulillah bisa kasih orang tua walaupun hanya sedikit demi sedikit ya. Nah, di sini aku kasih warna dulu. Aku kalau udah kasih warna kayak gini tambah semangat ya moms untuk nabungnya. Nah, sisanya itu ada 200.000. Ini akan aku masukkan ke aset aja karena aku dengan suami itu ada rencana mau beli sawit gitu, mau nanam sawit. Jadi ini tambahannya. Total aset jadinya 465.000. Alhamdulillah. Jadi bisa bantuin suami nanti. Jadi buat kalian ya moms, jangan males-males buat nabung, karena nabung ini walaupun dari sedikit demi sedikit nantinya akan berbuah manis ya. Kayak contohnya di video aku sebelumnya itu aku nabung antam, rasanya nggak nyangka banget bisa kebeli 2 gram. Oke moms, mungkin segitu aja video aku. Wassalamualaikum.